Selamat siang saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Sebelum kita mengikuti ibadat jalan salib kita, marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Doa Malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita siapkan lagu pembuka jalan salib kita, puji syukur 482. Puji syukur 482. Jalan salib, puji syukur 201.
Nanti saya pemuka dan penutup saya. Halaman 144 pasti. 144. Dalam nama Bapa dan Putra Amin. Allah Bapa yang memberkati kita dan Kristus dan kerajaan salib Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdiri, kita buka ibadat jalan salib kita dengan menyanyikan puji syukur 482. Oh anak domba Allah tersembelih di salib, sabar setiap kala walau ditimpa aib, kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya. Ampuni kami, Oh Yesus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan ibadat jalan salib sekaligus dilanjutkan dengan Ekaristi, dan segenap umat yang ikut merayakannya melalui live streaming di rumah masing-masing. Hari ini kita mau merenungkan sengsara, derita, wafat Tuhan kita Yesus Kristus yang mendatangkan rahmat keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Lewat sengsaranya, lewat penderitaan dan kematiannya, kita memperoleh kekuatan baru, bahwasanya segala pengorbanan, derita yang kita alami karena cinta kita akan Tuhan juga mendatangkan rahmat, sukacita, bahkan keselamatan. Karena itu, gereja mengajak putra-putrinya untuk selalu merenungkan sengsara, derita, dan wafat Tuhan Yesus melalui ibadat jalan salib. Dan sesudahnya kita lanjutkan dengan perayaan Ekaristi, yang mana hari ini tanggal 19 Maret gereja merayakan hari raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria, yang mana kita merenungkan juga keteladanan Santo Yusuf. Mari kita melaksanakan ibadat kita. Marilah berdoa. Kita pakai Mada Bakti Jalan Salib kedua, halaman 143. Mada Bakti halaman 143. Tuhan Yesus Kristus penyelamat kami berkumpul untuk mengikuti jalan salib-Mu yang Kau lalui dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota. Kami hendak merenungkan penuh syukur belas kasih-Mu yang mendorong Dikau untuk menerima dan memanggul salib-Mu. Hati-Mu yang masih penuh dengan belas kasih itu pada kami yang orang yang tidak selamat karena dosa. Dengarkanlah kami bila kami doakan sesama kami dan diri kami sendiri dengan mengingat belas kasih-Mu itu. Bunda Maria, hati-Mu berduka cita, tolonglah kami agar kami merenungkan sengsara putra-Mu dengan wajar. Engkaulah yang pertama ditebus oleh putra-Mu. Doakanlah kami dan semua manusia dengan belas kasih Tuhan yang Kau alami sejak awal hidup-Mu. Marilah kita renungkan Yesus
manusia menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, Hakim dunia, berdiri di muka penghakiman manusia. Pilatus dengan penuh kebencian orang banyak menuntut agar Yesus dihukum mati. Karena takut, Pilatus menjatuhkan hukuman yang tidak adil. Namun, Yesus berdiri di hadapannya dengan tangan terikat dan diam. Kita berlutut. Tuhan Yesus, karena kami, Engkau dengan diam menerima hukuman mati yang tidak adil dari Pilatus. Kami mohon kepadamu, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Dia dianiaya tetapi membiarkan dirinya ditindas. Dia Dia serahkan diri kepada orang yang mengadili dengan tidak adil. Dia dikurbankan karena dia sendiri menghendakinya. Dan dia tidak membuka mulutnya untuk mengeluh. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih. Kasihanilah kami. Ayo. Sri Yesus penebus kami, dijatuhi hukum mati, Agar umatnya hidup. Perhentian yang kedua, Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu. sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para algojo menyeret salib ke hadapan Yesus. Dengan sukarela, Tuhan menerima dan memikul kayu berat di atas bahunya. Dia ingin minum piala yang ditawarkan Bapa kepadanya. Dia tahu dan sadar bahwa seluruh sengsara ini akan berakhir dengan wafatnya di kayu salib. Namun dengan taat kepada Bapa, dia mengawali jalan sengsara ini. Tuhan Yesus, dengan sukarela Engkau menerima dan memikul salib berat yang disebabkan oleh dosa manusia. Kami mohon, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesesaraan kita yang ditanggungnya. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti domba yang keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih. Kasihanilah kami. Salib berat dipanggungnya, agar kita ikutinya, memikul salib kita. Perhentian yang ketiga, Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Bebannya berat, jalannya tidak rata dan berbatu. Tuhan sudah amat lelah, dia goyah dan jatuh. Tangan kasar para serdadu Romawi
menarik dia kembali ke atas, memaksa dia untuk berjalan terus. Tuhan Yesus, untuk pertama kali Engkau jatuh di bawah beban salib, kami mohon kepadamu, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih, Kasihanilah kami. Sri Yesus, tolonglah kami bila kami jatuh lagi, tertindih salib berat. Perhentian yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Bunda Maria berdiri di pinggir jalan yang dilalui oleh putranya yang memikul salib berat. Mereka saling memandang. Maria mengerti betapa Yesus sangat menderita. Ia pun ikut menanggung segala penghinaan dan derita bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau melihat bundamu yang suci berdiri di pinggir jalan salib. Kami mohon kepadamu, Kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. mataku menjadi merah karena tangisanku. Karena telah pergi yang menghibur aku. Kokoh bagaikan maut adalah kasih sejati, nyalanya seperti api Tuhan. Air kesusahan tak dapat memadamkan cinta. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih, Kasihanilah kami. Maria selalu setia pada Sang Kristus putranya, dalam suka dan duka. Perhentian yang kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Tuhan tak mampu lagi memikul beban salib. Maka para algojo menangkap seorang petani yang sedang pulang dari ladangnya. Mereka memaksa dia untuk membantu Yesus memikul salib. Tuhan Yesus, Engkau kehabisan tenaga sehingga harus dibantu oleh Simon dari Kirene untuk memanggul salib-Mu. Kami mohon kepadamu, Kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Dia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih, Kasihanilah kami. Cinta bakti pada Tuhan hanya dapat dibuktikan dengan salib
Perhentian yang keenam, Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Veronika melihat derita Yesus dan tindakan kasar para serdadu. Dia tidak peduli tentang apa yang akan dipikirkan dan dikatakan orang. Dengan berani, ia menembus kerumunan orang banyak, mendekati Yesus yang berlumuran darah itu. Tuhan Yesus, karena Engkau murah hati terhadap Veronika, Engkau memberikan gambar-Mu yang kudus kepada Veronika. Kami mohon, Kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Tunjukkanlah wajah-Mu kepada kami, maka selamatlah kami. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepada kami. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berbelas Kasih. Kasihanilah kami. Liburan yang meringankan duka orang yang tertekan, menghibur Kristus juga. Perhentian yang ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Keadaan luka Yesus makin parah. Derita makin bertambah. Dia jatuh untuk kedua kalinya. Lebih hebat, lebih sakit daripada sebelumnya. Namun, dengan memaksakan diri, akhirnya dia dapat bangkit lagi untuk menyelesaikan kurban hidupnya. Tuhan Yesus, karena sakit-Mu melampaui batas, untuk kedua kalinya Engkau jatuh ke tanah di bawah beban salib berat. Kami mohon kepadamu, Kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. aku ini ulat dan bukan orang. Dicela oleh manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih. Kasihanilah kami. Bila kami Adek. lemah, jatuh tercampak di tanah, tegakkan kami lagi. Perhentian yang kedelapan, Yesus menasehati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Di pinggir jalan salib, berdirilah sejumlah wanita yang meratapi dan menangisi Tuhan yang disiksa dengan kejam. Namun Yesus penuh belas kasih justru memikirkan derita yang akan menimpa mereka. Tuhan Yesus, di tengah-tengah deritamu sendiri, Engkau berbelas kasih bagi segala derita yang akan menimpa para ibu dan anak-anak bangsamu.
kami mohon kepadamu. Kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Kamu akan berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, Apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih, Kasihanilah kami. Tobatkanlah jiwa kami, arahkanlah sikap hati pada cinta sejati. Perhentian yang ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Tuhan sudah kehabisan tenaga dan tersungkur untuk ketiga kalinya di bawah beban salib berat. Namun, Dia ingin menyelesaikan karya yang ditugaskan oleh Bapa kepadanya. Maka, dengan sekuat tenaga, Dia berusaha bangun lagi. Tuhan Yesus, untuk ketiga kalinya Engkau jatuh di bawah beban dosa kami. Kami mohon kepadamu, Kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. jiwa kami tertanam dalam debu, Tubuh kami terhampar di tanah. kesalahan manusia tertumpuk di kepalaku. Aku tertekan olehnya bagaikan beban berat. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih, Kasihanilah kami. Bila hatiku gelisah karena dosa atau susah, ulurkanlah tanganmu. Perhentian yang ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Akhirnya, Tuhan tiba di puncak bukit Golgota. Tenaganya terkuras habis. Di muka rakyat, para algojo menanggalkan pakaian Tuhan untuk mempermalukannya. Luka-luka bekas penderaan mulai berdarah lagi. Tuhan Yesus, Engkau rela menanggung penghinaan ini demi kami. Kami mohon kepadamu, Kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih, Kasihanilah kami. Pakaianmu dibagikan, jubah utuh diundikan, martabatmu dihina. Perhentian yang ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia.
Para algojo mencampakkan Yesus ke tanah. Mereka melubangi tangan dan kakinya dan memaku Yesus pada kayu salib. Kemudian salib didirikan. Sekarang firman-Nya terpenuhi. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang padaku. Tuhan Yesus Kristus, Engkau membiarkan tangan dan kakimu dengan kejam dilubangi dengan paku. Kami mohon kepadamu, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Aku mencari penolong, tetapi tidak ada. Aku mencari penghibur, tetapi tidak kudapati. Mereka malahan memberi aku makan racun. Dan waktu aku haus, mereka memberi aku minum cuka. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih, Kasihanilah kami. Dari salib-Mu kulihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang setia? Perhentian yang ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tuhan tergantung di kayu salib. Penjahat yang digantung di samping Yesus berkata, Yesus, ingatlah akan daku apabila Engkau datang sebagai Raja. Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga Engkau akan bersama-sama dengan daku di dalam Firdaus. Orang yang menyiksa Yesus pun didoakan. Pada jam 3 sore, dia mengeluh dengan suara nyaring, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kemudian dia berseru, sudah selesai. Bapa, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan nyawaku. Lalu Yesus wafat. Tuhan Yesus, karena taat kepada kehendak Bapa, Engkau wafat setelah menderita dalam sakrat maut untuk menyelamatkan seluruh dunia. Kami mohon kepadamu, Kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. lihatlah kayu salib. Di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Salib-Mu ya Tuhan, hendak kami muliakan, dan kebangkitan-Mu kami puji. Lihat, melalui kayu salib, datanglah sukacita ke dalam dunia. Semoga Tuhan memberkati kita dan menganugerahkan rahmat-Nya. Semoga wajah-Nya bersinar di atas kita, sehingga kita selamat. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih, Kasihanilah kami. Benih yang mati hasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu sumber hidup. Perhentian yang ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Telah selesai derita Tuhan. Dengan penuh rasa sedih dan hormat, Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus dari salib dan kemudian merebahkannya pada pangkuan Maria yang penuh duka cita. Tuhan Yesus setelah diturunkan dari salib, Engkau direbahkan pada pangkuan ibumu yang terkasih. Kami mohon kepadamu, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. acuh tak acukah kalian semua yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih. Kasihanilah kami. Salib tanda penghinaan, jadi lambang kemenangan. Lantaran wafat Yesus. Perhentian yang ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Tubuh Yesus yang siap dimakamkan telah diurapi dan terbungkus dalam kain kafan. Dengan hening dia diarak ke makam. Para wanita mengikuti Yusuf dari Arimatea. Di antaranya ada Maria, ibu Yesus. Maria ingat akan sabda Yesus, pada hari ketiga aku akan dibangkitkan. Tuhan Yesus, demikianlah Engkau ingin ambil bagian dalam nasib kami, sehingga Kau dimakamkan dan Kau beristirahat 3 hari di dalam bumi sampai hari Paskah. Kami mohon kepadamu, Kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih. Kasihanilah kami. Jenazahnya dimakamkan, rebah dalam penantian, menyongsong kemuliaan. Saudara-saudari sekalian, karena penebusan yang tercapai berkat darah Yesus Kristus, kita pun menjadi anak-anak Allah. Maka saudara-saudari, dengan penuh rasa syukur, kita senantiasa mau bersembah sujud di hadapan Tuhan Yesus dan senantiasa merenungkan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Marilah berdoa. Ya Bapa, sudahlah memandang anak-anak-Mu yang berkumpul di sini. Sebab demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu menyerahkan diri ke dalam tangan kaum penjahat dan menderita siksaan disalib demi keselamatan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, kita lanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Nama Yesus dimuliakan, kurban salib dikatakan,
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini gereja merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Pada tanggal 8 Desember 2020 yang lalu, Bapak Paus kita Fransiskus mencanangkan tahun Santo Yusuf atau Santo Yosef yang kita kenal dalam gereja. Pengumuman ini dimulai untuk menandai peringatan 150 tahun proklamasi Santo Yusuf ini sebagai pelindung gereja universal yang dirayakan pada setiap tanggal 8 Desember. Dan juga setiap tanggal 8 Desember itu kita juga merayakan Maria Bunda yang tak bernoda atau dikandung tak bernoda. Nah, tahun Santo Yusuf atau Santo Yosef yang dicanangkan sampai pada tanggal 8 Desember 2021 bertujuan untuk mendorong umat beriman agar mengikuti teladan Santo Yusuf sehingga mereka dapat memperkuat kehidupan iman mereka setiap hari sepenuhnya dalam kehendak Tuhan. Artinya kita pasrahkan hidup kita ke dalam penyelenggaraan Tuhan karena Santo Yusuf seorang yang penuh dengan penyerahan diri. Paus juga mengeluarkan surat apostolik yang didedikasikan untuk ayah angkat Yesus ini, untuk Santo Yusuf maksudnya. Dalam surat yang berjudul Patris Cort atau dengan arti dengan hati seorang ayah, Paus Fransiskus membagikan refleksi pribadinya tentang Santo Yusuf. Apa yang dia refleksikan tentang Santo Yusuf? Yaitu keinginan saya untuk melakukannya meningkat selama bulan-bulan pandemi ini, katanya, di mana banyak orang telah membuat pengorbanan tersembunyi selama krisis untuk melindungi orang lain. Jadi dalam rangka situasi pandemi ini, Paus menyadari bahwa begitu banyak orang yang bekerja secara diam-diam dan tak perlu diekspos, ya, dicanangkan, tetapi mereka bekerja ini untuk keselamatan banyak orang. Itulah Santo Yusuf juga bekerja untuk keselamatan keluarganya, tetapi terutama keselamatan seluruh dunia. Masing-masing dari kita dapat menemukan dalam diri Santo Yusuf, pria yang tidak diperhatikan, pria yang bijaksana dan senantiasa ada di belakang layar sebagai seorang perantara, pendukung dan penuntun pada saat-saat yang sulit. Jadi kita bisa berdoa kepada Santo Yusuf untuk selalu melindungi keluarga kita karena dia selalu ada di belakang kita dan selalu menjaga keluarga. Dia juga pelindung keluarga, teladan bagi bapak-bapak keluarga. Santo Yusuf mengingatkan kita bahwa mereka yang tampak tersembunyi atau dalam bayang-bayang dapat memainkan peran yang tak tertandingi dalam sejarah keselamatan, kata Paus Fransiskus. Jadi teladan Santo Yusuf sangat luar biasa bagi umat beriman. Mari saudara-saudari kita siapkan hati kita untuk merayakan Ekaristi penuh syukur ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan syukur kita bersama dengan Bapak Uskup Agung kita, Monsinyur John Liko Ada, yang hari ini merayakan pengangkatannya sebagai Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar genap 26 tahun. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyerahkan awal misteri keselamatan kepada Santo Yusuf yang dijaganya dengan setia. Kami mohon semoga berkat doanya gerejamu selalu membantu mewujudkan karya penyelamatanmu itu. Bapa di surga, kami mau ikut bersyukur, bergembira, bersukacita bersama dengan gembala kami
Monsinyur John Liku Ada yang hari ini boleh merayakan ulang tahun pelantikannya sebagai Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar genap 26 tahun. Terima kasih Bapak atas bimbingan penyertaan-Mu. Semoga Bapak Uskup kami senantiasa dikaruniai kesehatan, kegembiraan, sukacita, dan semangat dalam pelayanan, khususnya dalam menggembalakan umat-Mu di Keuskupan Agung Makassar. Dan semoga umat-Mu di keuskupan ini semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan, dalam kesatuan penggembalaannya, dengan penuh sukacita dan juga dengan penuh kerukunan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk membuka hati mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sebab Allah telah berfirman kepadanya, begitu banyaktnyalah nanti keturunanmu, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan menyanyikan puji syukur 366. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Sebelum Yesus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria telah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dan dalam mimpi berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, ketika Paus Fransiskus mengadakan kunjungannya di Filipina beberapa tahun yang lalu, dalam misanya di hadapan banyak umat, puluhan ribu umat, dia berkhotbah dan salah satu isi khotbahnya atau petikannya saya bacakan di sini. Dia mengatakan apa? "Saya sangat mencintai Santo Yusuf. Dia adalah pribadi yang tenang dan tegar. Bahkan ketika dia tidur, dia tetap menjaga gerejanya." Nah, kata-kata Bapak Paus ini sangat dalam. Singkat tetapi maknanya sangat dalam. Dia mengatakan begitu kagum akan pribadi Santo Yusuf, seorang yang tidak itu digembar-gemburkan namanya, bahkan tidak ada kata-katanya sekalipun dalam kitab suci, tetapi perannya dalam karya penyelamatan Allah sangat luar biasa. Kalau Santo Yusuf tidak mau menerima Bunda Maria, apa yang terjadi? Kemungkinan tidak jadi karya penyelamatan itu. Karena Santo Yusuf ini seorang yang diam, tetapi seorang yang tenang. Walaupun dia tenang, tidak berarti dia lemah. Dia seorang yang tegar, kuat, berani menghadapi risiko. Itu kita bisa lihat, ya. Kita bisa lihat ketika dia bersama dengan Bunda Maria diminta untuk pergi menyelamatkan anaknya ke Mesir. Wah, siapa yang mau pergi ke Mesir waktu itu? Tidak jelas jalanannya lewat mana, berapa hari harus ditempuh, lewat mana, dan banyak tantangan di jalan. Seperti itu. Tapi Yusuf seorang yang kalau dia mengatakan ya, dia bertanggung jawab dengan kata-katanya. Dia seorang yang tegar dan berani. Walaupun dia seorang tidak banyak bicara, bahkan tidak ada kata-kata sekalipun. Karena itu orang mengatakan diam itu emas. Artinya dalam diam pun kita bisa itu menghadapi persoalan, bahkan kadang-kadang ada jalan keluar. Dan inilah jalan keluar terbaik ketika Yusuf menghadapi masalah yang berat. Itu masalah pertama yang dihadapi, masalah yang berat ketika dia tahu bahwa tunangannya Maria ini telah hamil. Dalam hati kecilnya, wah ini bahaya sekali ini. Bahaya untuk hidupnya, masa depannya, dan bahaya untuk tunangannya. Dan karena itu dia mau pergi diam-diam, tinggalkan Maria. Dia tidak melanjutkan rencana pernikahan ini karena berbahaya sekali. Pasti kalau ketahuan masyarakat, Maria akan dibunuh dan dia juga akan dicari dan dibunuh karena tunangannya hamil di luar pernikahan. Hukum Yahudi mengatakan harus dirajam, dilempar di hadapan umum sampai mati. Yusuf juga akan mengalami hal yang sama. Karena itu dia pergi diam-diam. Tetapi malaikat Tuhan mengatakan, "Jangan takut Yusuf. Ambil Maria sebagai istrimu dan dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau harus menamai dia Yesus, sebab dia akan menyelamatkan seluruh dunia ini." Yusuf tidak mengerti penuh, tidak mengerti sesungguhnya apa kata-kata malaikat ini, tetapi karena ini kata malaikat, ia percaya teguh bahwa itu bukanlah suatu jebakan, bahwa itu suatu bukan hukuman, tapi suatu rencana yang indah, maka dia terima. Nah, hidup kita seperti itu. Kita juga sudah dibaptis, kita juga sudah dipanggil Tuhan dalam keluarga kita masing-masing menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak-anak, menjadi orang tua.
Tapi kita harus berani menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Mengandalkan Tuhan dalam hidup itu jauh lebih menguatkan hidup kita daripada mengandalkan diri kita sendiri. Dalam situasi pandemi seperti ini, di mana Bapak Paus mencanangkan tahun Santo Yusuf, kita harus percaya penuh pada penyelenggaraan Tuhan. Tuhan senantiasa berkarya, bahwa di balik pandemi ini ada berkah melimpah, ada suatu, ya katakanlah blessing in disguise, ya, suatu anugerah yang tampaknya tidak kelihatan tapi nyata. Bisa kita bayangkan ya, dulunya kita tidak bisa bercakap-cakap dengan banyak orang, ya, di tempat kita, di kamar kita. Sekarang karena adanya pandemi kita bisa mengadakan rapat dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang di luar negeri kita bisa rapat. Dulunya itu tidak kita bayangkan. Dulunya kita mesti pergi sekolah itu dan tinggal berkumpul dalam ruangan, tapi sekarang kita bisa sekolah di rumah. Semua segala-galanya bisa dikerjakan itu dari rumah. Tetapi semoga nanti situasi ini bisa kita lewati dengan baik dan sedikit lebih bagus, lebih aman. Maka saya sangat yakin perkembangan ini sangat cepat sekali. Nah sekarang siapkah kita menghadapi perkembangan yang begitu pesat, begitu cepat? Semuanya hanya mungkin kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berpasrah dan berdoa seperti Santo Yusuf. Karena dengan Tuhan, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan kuatkan dan Tuhan akan lindungi kita, bahkan memberkati kita. Semoga kita semakin mencontoh Santo Yusuf dan juga para suami, bapak-bapak mengandalkan dan juga mencontoh Santo Yusuf sebagai teladan bapak-bapak beriman dan pelindung keluarga. Dan semoga iman Santo Yusuf mengalir kepada gerejanya dan kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Santo Yusuf. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Puji syukur 483. Oh Yesus Putra Bapa, mulia sejak semula, setaraf yang esa, Kau mengosongkan diri, mengambil rupa abdi, Engkau setaraf manusia, sebagai manusia Kau merendahkan diri. tiada batasnya, Kau rela menderita, Kau taat sampai Mati di kayu salib yang keji. Kami sebagaimana dalam Al-Quran ayat dan anggur ini. Amin. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan Engkau yang menerima roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesal dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Amin. Ya Tuhan, bersihkan aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosaku. Amin. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan pada perayaan Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Semoga teladan dan doa-doanya senantiasa menginspirasi dan menolong kami untuk semakin beriman kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, dan secara khusus kami meluhurkan Dikau pada perayaan Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Dialah pria tulus yang Engkau beri tugas mendampingi Santa Perawan Maria. Dialah hamba setia dan bijaksana yang Kau jadikan kepala keluarga kudus, supaya bertindak sebagai bapa dan pengasuh putra tunggalmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat memuji keagunganmu bersama segala kuasa surga, maka kami pun bermadah sujud memuliakan Dikau bersama mereka dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan umatmu, pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semua hidup yang kekal. Amin. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eutachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan santapan suci pada altar-Mu ini, Engkau telah memuaskan keluarga-Mu yang bersuka cita pada hari raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Kami mohon lindungilah kami selalu dan peliharalah kami dalam rahmat-Mu di dalam hati kami masing-masing. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadah jalan salib dan perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 644. Santo Yosef